Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'allimil ulumi la ta'allami lan belajar sapa sira. Wa ta'allami lan belajar sapa sira al-uluma ing biro-biro ilmu. Al-uluma ing biro-biro ilmu. Al-aqliyah kang basa akal. Litakwa supaya kuat biha kelawan al-ulumul aqliyah apa hujjah juga hujjah ira wa tastadi lan dadi padang Watas tadi lan dadi padang basiratuka apa basiratuka peningale ira apa basiratuka peningale ira fi nusrati dinillah ing dalem nulungi agamane Allah ing dalem nulungi agamane Allah wa irsyadil khalqi lan nuduhake para makhluk ila sabilil huda maring dadalane pituduh ila sabilil huda maring dadalane pituduh. Bismillahirrahmanirrahim. Belajarlah ilmu akal. Ilmu akal itu yang dimaksud apa? Ilmu akal itu yang dimaksud ya seperti hitung-hitungan, seperti ilmu kedokteran, seperti ilmu astronomi, perbintangan, seperti ilmu biologi, seperti ilmu fisika, seperti ilmu yang lain yang banyak yang berupa akal. Untuk apa? Untuk menguatkan hujah kita. Menguatkan hujah kita, menguatkan hujah tadi dan menjadi terang benderang pandangan kita. Orang yang berilmu berilmu itu biasanya akan lebih bisa memahami ilmu tersebut apabila disertai dengan agama yang kuat. Ada orang seperti Aristoteles itu Charles Darwin itu mempunyai teori apa? Manusia itu berawal dari kera. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena ilmu spiritualnya tidak ada sama sekali. Ada juga yang model dukun itu tidak ada ilmu umumnya. Dia hanya belajar ilmu agama toh. Dia hanya belajar tentang hikmah toh, tanpa belajar bagaimana usulnya, bagaimana ilatnya, bagaimana ini maknanya, terus aplikasinya ke masyarakat itu seperti apa, itu tidak ada. Makanya hasilnya apa? Hasilnya ya dia tidak dapat mengaplikasikan terhadap masyarakat. Seperti contoh, kejadian manusia itu seperti apa? Berawal dari apa ini?
setetes atau satu sel dari mani itu menjadi seorang bayi. Seorang bayi ini yang ada di perut ibu, kalau itu disambungkan dengan ilmu kedokteran itu nyambung. Di dalam Al-Quran juga ada. Jadi antara kedokteran dengan ilmu agama itu nyambung. Terus di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang bagaimana perputaran matahari mengitari bumi atau bumi mengitari matahari. Itu ada di Al-Quran, ada di ilmu umum juga ada. Ini berarti saling berkaitan. Kalau seandainya hanya nuruti Al-Quran, hasilnya apa? Subhanallah. Makanya orang-orang jin itu lebih suka menggoda mereka yang cuman ahli ibadah daripada orang yang berilmu. Setan itu lebih mudah menggoda orang yang ahli ibadah daripada orang yang ahli ilmu. Jadi lebih baik orang yang ahli ibadah ditambah orang ahli ilmu, insya Allah di situ akan lebih mudah untuk diamalkan. Jadi lebih baik orang yang ahli ilmu dan ahli ibadah daripada orang yang ahli ibadah. Ahli ilmu pula juga tidak baik. Jadinya ahli ilmu itu yang seperti Charles Darwin tadi. Dia mengatakan kertas itu bahani. Ya ben nak bahani Darwin tidak apa-apa. Tapi nak bahani awak itu ya jangan ya. Itu. Wa tastadi ubasiratuka fi nusratidinillah. Ada orang yang ahli agama plus ahli ilmu umum. Mereka itu bisa menyatukan bagaimana ilmu agama itu disatukan dengan ilmu umum, sehingga orang-orang yang ada di luar sana itu yang tidak paham tentang ilmu agama dan umum disatukan. Contoh sekarang gini, 40 hari pertama itu Allah menciptakan manusia itu dari setetes mani dengan terjadi sampai 40 hari pertama itu menjadi segumpal daging darah, segumpal daging darah. Terus 40 hari kedua itu menjadi daging. Terus 40 hari ketiga menjadi sudah sempurna bentuknya. 40 hari keempat barulah menjadi sudah ditiupkan rohnya. Ternyata di dalam ilmu kedokteran itu ada. Jadi perubahan manusia dari darah menuju daging, menuju bentuk manusia, itu di dalam ilmu kedokteran adanya kehidupan di dalam tubuh manusia tadi yang ada di dalam perut rahim ibu tadi, itu ternyata melalui fase-fase yang sama yang diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Itu sama ternyata, luar biasa. Kalau bisa menerangkan seperti itu, berarti orang kan akan percaya, oh ini loh, ternyata di dalam Al-Quran dan di dalam ilmu umum tidak bertentangan, tidak ada yang bertentangan sama sekali. Kalau di situ orang mau berpikir, fi nusratidinillah, menolong agamanya Allah. Bagaimana cara menolong agamanya Allah? Masa agama Allah harus ditolong? Tidak. Allah itu tidak memerlukan pertolongan. Yang memerlukan pertolongan kita itu memerlukan Allah. Kita memerlukan Islam. Kalau orang itu memerlukan Islam, sekarang kita bisa lihat orang yang hidup dengan agama itu lebih tertata daripada orang yang hidup tanpa agama. Kemarin
Kita lihat di mana tuh? Di Wuhan, Cina. Itu tanpa agama. Mereka itu komunis. Komunis itu PKI. Komunis itu PKI. Di sana itu orang itu hidup tanpa agama, tanpa aturan agama. Hasilnya apa? Hasilnya mangan sakarepe dhewe. Kayak kethek timbangan, kirik timbangan, babi timbangan, lawa timbangan, luding sing mau sing diwiki nang kene iki sing dileteni dulu. Kalau wong Cina dipangan. Kok kanggo kono nek mandi ngene ana jarene. Ana kelabang timbangan ngono. Kalau jengking timbangan, curut timbangan, tikus timbangan, cindil timbangan. Wah, cacing timbangan, komplit timbangan. Itu sebab apa? Tanpa agama. Tapi coba sing hidup tak dengan agama. Makanlah makanan yang halal lagi baik. Halal lagi baik. Halal lagi baik itu halal itu cara mencarinya dan barangnya pun tidak dilarang oleh Allah. Baik itu berarti di situ tidak mengandung racun, tidak mengandung sesuatu hal yang dilarang oleh Allah. Itu karena dengan hidup dengan agama. Ketika hidup dengan agama maka anak keturunannya juga bagus-bagus, ganteng-ganteng, nurut-nurut. Karena apa? Cara mencari rizkinya pun halal, mencari rizkinya pun baik. Akhirnya apa? Menghasilkan anak dan generasi muda yang berkualitas. Di zaman Rasulullah SAW itu banyak orang para sahabat itu mereka mencari. Bahkan ketika apa yang dia makan, apa yang dia ini, yang dia punya, dia tanya sama Rasulullah. Sahabat ini tanya, ya Rasulullah, apakah yang aku lakukan ini salah? Rizki yang seperti ini itu salah enggak? Oh ini benar, ini salah, ini tidak boleh. Itu pasti disebut seperti itu. Akhirnya apa? Para sahabat menghasilkan apa? Anaknya juga anaknya soleh-soleh semuanya. Karena apa yang dimakan itu dengan agama. Kalau tidak dengan agama ya hasilnya bisa karbu dewi. Kerja sekarang golek haram we angel. Pokoknya golek halal. Ya, biasanya kan seperti itu. Itu salah. Halal itu mudah, haram juga mudah. Maka pilihlah di antara salah satu dari keduanya. Nak milih haram itu efeknya seperti itu, kalau halal efeknya seperti itu. Semua punya akibat sendiri-sendiri. Kalau kita memilih yang haram, akibatnya seperti itu. Kalau kita memilih yang halal, akibatnya seperti itu. Itulah hidup dengan agama. Kita menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ila sabilil huda, di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan petunjuk. Banyak orang hidup dengan agama akhirnya diberikan petunjuk sama Allah, dimudahkan dalam segala hal. Ada orang yang hidup dengan agama, hidupnya lebih lurus, anteng. Orang kakean cemprewet angel wah pokoknya nek urip piye nek mau keresah tiap dina ono. Ada enggak? Oh, wong urip wis nduk duit nek keresah. Makanya dari itu dengan agama kita disuruh lain syakartum. Syukur marang Gusti Allah. Entuk sithik ya disyukuri, entuk akeh ya disyukuri. Nak tenang insyaallah Allah nulung. Tapi nak ora tenang iki wis ditambah ruwet. Eneng wong ruwet, wong ngene ibaratnya. Ketika kita melakukan sesuatu, ada satu mungkin kesalahan. Kita melakukan kesalahan. Kalau kita pikir ruwet, akhir ruwet terus. Wah ini bingung Mas. Aduh, hati piye to? Pokoke iki enenge ruwet to ning. Dan yang penak iblis. Karena kita mikir tidak tenang.
Tapi kalau tenang, insya Allah orang duwe sangu pun itu tenang, orang yang ngewowo ya. Ini kita wong duit 100.000, duit 100.000, tapi koyok orang di duit, sebab hatinya ada tenang. Kalau kita punya uang 100.000, punya uang 10.000, tapi kalau hati kita tenang, insya Allah. Nah, pertanyaannya wong munafik biasanya ini, wong butuhku ki 1 juta, untuk 100.000, duit 100.000, kon tenang kok ngendi? Kan biasanya ngono. Loh, berarti kita lupa sama Allah. Berarti kita melupakan Allah. Lah kok iso? Sebab rezeki iku saka ngene Gusti Allah. Bahkan ada rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak terduga-duga dari mana asalnya. Ono sing model rezeki min haitsu la yahtasib. Iku ono. Bukan orang-orang ono kita, ono. Itu ada. Dan itu nyata. Tapi nek wong ora kerja ki ngeleh jadi sapa? Ndak ada wong ora kerja kok ngeleh iki ndak ono. Sing ngeleh ki ora gelem mangan. Kerja sing dimaksud adalah wong kuwi udah gelem usaha. Wis ngeleh. Nek segono ngarepan kira-kira nek kuwi ora nyekel segone iso. Nah. Ya iso kalau mangan teko dhewe. Hadirlah wahai sego. Masuklah ke dalam mulut, bisa enggak kira-kira? Ya enggak bisa, pasti harus diusahakan. Ikulah kerja maksudnya. Pasti Allah memberikan rezeki kepada hambanya, siapapun dia. Yang penting kita mau dulu berusaha. Coba berpangku tangan. Jangan berpangku tangan. Lah cari apa? Orang sang kerja untuk duit jadi sopo ndak ada. Tapi orang kerja itu pasti akan mendapatkan hasil. Lah sing paling penting itu ketika hasil berapa disyukuri. Insya Allah ditambah. Ditambah dari mana? Ditambah dari rezeki yang dari Allah yang tidak terduga nanti. Itu pasti ada. Tidak mungkin orang. Yakin deh. Oh no, Allah memberikan jalan itu pasti. Ayo, itu. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini ada pertanyaan?